Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Hal berdoa. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini kita tadi mendengarkan bacaan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius, mengisahkan Yesus yang kembali berbicara berkaitan dengan doa. Jadi bagi Yesus, ketika kita berdoa, janganlah berdoa atau janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mungkin bertele-tele dalam arti ini, artikan model doa kita yang mungkin hanya sebuah formalitas ya. Hanya mulut atau kata-kata saja yang keluar ya, tanpa ada penghayatan yang mendalam dari hati kita. Atau mungkin pujian-pujian kita terdengar indah, terdengar meriah ya, tetapi hati kita masih berbicara lain, masih belum adanya keterarahan. Atau bisa juga diartikan bertele-tele dalam arti kita berdoa supaya dilihat orang dengan kata-kata yang begitu dengan diucapkannya kata-kata yang begitu keras dan sebagainya ya. Bagi Yesus ya, doa itu ya tidak mesti seperti itu. Jadi doa itu pada hakikatnya yuk, pertama-tama itu harus ada kerinduan ya, untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi yang dikedepankan di sana itu adalah hati yang merindu akan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi persiapan hati itu yang paling penting ya ketika kita mau berdoa atau sebelum berdoa. Dan oleh karena itu hati itu ya ketika diarahkan atau ketika kita mempersiapkan hati kita dalam berdoa itu ya, kita sungguh menghayati doa kita atau kita mengucapkan doa kita itu ya, kita akan merasakan ada sesuatu yang setidaknya itu ya yang kita rasakan ya. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus ya, keterarahan hati dalam doa. Ketika dia mengatakan dalam perayaan Ekaristi itu ya, yang diarahkan pertama-tama itu adalah hati. Hati kita itu terarah kepada perjamuan kudus itu. Hati kita yang kita arahkan pada kurban Kristus di altar. Bukan yang diarahkan itu adalah HP ya, atau alat komunikasi lain, tapi adalah hati kita. Ya, dengan demikian di sini Paus hendak mengatakan bahwa atau menegaskan bahwa dalam membangun sebuah relasi dengan Tuhan atau dalam mengikuti perayaan Ekaristi maupun ibadat itu, pertama-tama itu adalah keterarahan hati. Kita memuji dan memuliakan Allah ya di sana. Barulah setelah itu kita menyampaikan apa yang menjadi ya kebutuhan kita kepada Allah kita.
Ya, dengan demikian ya bahwa antara keterarahan hati dengan ungkapan kata-kata kita itu terasa nyambung ya. Ada sebuah apa ya, hubungan yang baik di sana. Seperti kata Yesus pada bacaan sebelumnya ya. Doa yang terarah atau hati yang terarah dalam doa kepada Allah itu adalah doa orang yang tersembunyi, dan Allah sendiri mendengarkan orang yang doa dari tempat yang tersembunyi. Ya, dengan demikian ya hati itu menjadi poin penting dalam kita membangun sikap doa atau dalam berdoa ya. Lalu kemudian Yesus ya memperkenalkan sedikit doa ya, atau mengajarkan doa kepada para murid, kepada para pendengarnya, dan tentunya kepada kita semua yang percaya kepada Yesus ya. Doa itu adalah doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami itu merupakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada para muridnya, para pendengar, dan juga kepada kita semua ya. Jadi doa itu adalah doa dari Allah sendiri, dari Yesus ya. Jadi Yesus dalam doa Bapa kami itu ya, pada bagian pertama itu yang nampak di situ ya, kita memuji, memuliakan Allah dulu. Ya, itu gambaran di sana kita memuji, memuliakan Allah, keagungan Allah ya, kebesaran Allah. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, kekudusan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita itu mengagungkan kemuliaan kekudusan Allah itu ya. Jadi Allah, kita mengakui iman kita akan keagungan Allah, akan kebesaran Allah, akan kekudusan namanya. Ya. Jadi di situ ya pertama itu ya kita mengarahkan hati kita kepadanya, memuji dan memuliakan Bapa itu ya. Lalu pada bagian kedua ya barulah kita menyampaikan ya pengalaman kehidupan kita kepada Allah sendiri. Yang kemudian nanti kan membiarkan Allah sendiri yang berkenan untuk melihat mungkin ya, atau untuk kayak ya untuk dikelola dari sedemikian rupa oleh Allah. Boleh kita katakan bahasa manusia kita ya. Misteri Allah itu tidak tahu ya. Tapi ya kita menyampaikan isi hati kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kan itu permohonan kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita memohonkan pengampunan dari Allah, dari Bapa itu ya. Dan pada akhirnya janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah itu juga sebuah permohonan yang kita sampaikan ya, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan ya. Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah itu, kita menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Dengan demikian ya, doa itu bagi Tuhan itu ya, pertama ya kita memuji, mengagungkan Allah, kekudusan Allah ya. Bahwa Allah itu adalah awal dan akhir dari hidup kita. Jadi pantas dan layaklah kita memuji, mengagungkan namanya. Ya, menguduskan memuji kemuliaannya, kekudusannya ya di situ. Lalu pada akhirnya kita menyampaikan apa yang menjadi isi pengalaman hati kita, atau apa yang hendak kita sampaikan kepada Allah Bapa itu sendiri. Tetapi pada garis bawah, poin bawah yang disampaikan oleh Yesus ya Bapak. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika tidak, kamu juga tidak akan mengalami pengampunan. Artinya di sini bahwa dalam doa itu juga terdapat sebuah poin penting untuk kehidupan kita manusia ya. Bahwa di dalam doa itu, sebelum kita berdoa, kita mesti mengampuni dulu kesalahan orang. Bapamu yang di surga. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu ya. Ketika kita mengampuni dosa orang, atau orang yang kita benci, mengampuni dosa teman kita, sahabat kita, ketika dia meminta maaf, kita menerima maafnya, mencoba untuk merajut kembali kehidupan yang baik. Nah disitulah sekiranya Allah berkenan ya untuk mengampuni dosa kita. Dan di sana pun ya ketika kita berdoa ya, ada sebuah kesungguhan hati yang terungkap di sana. Dan Allah setidaknya itu berkenan padanya. Jika tidak, doa kita itu ya seperti angin lalu ya. Ya apa? Antara doa kita, kata-kata kita di hadapan Allah meskipun indah, tapi di belakang layar kita membenci sesama. Ya, tidak menyambut sesama, menjatuhkan sesama, membuat sesama itu tidak bisa berdaya dan sebagainya ya, percumalah kita berdoa. Karena Allah juga tidak akan mengampuni dosa kita, kesalahan kita.
Oleh karena itu ya bagi Tuhan bahwa dalam hal berdoa kita memuji Allah sekaligus kita menyampaikan permohonan kita ya, isi hati kita, sekaligus bahwa mempraktekkan itu dalam hidup kita, di mana penting bagi kita untuk membangun terus relasi dengan Allah ya, dengan cara kita ya sederhana ya, mengampuni kesalahan sesama kita yang mungkin berdosa atau yang mungkin sudah menjatuhkan kita, membuat kita terlena, membuat kita merasakan kehilangan ya. Tapi setidaknya di situ Tuhan sendiri yang mengatakan hal itu kepada kita untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.